Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Anak-anakku, di masa pandemi ini Papa selalu ingatkan, yaitu kita semua harus menaati peraturan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas kegiatan. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran yang pertama tentang pemimpin idolaku. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah memaparkan dan menjelaskan hasil diskusi kalian yang berkaitan dengan pemimpin idola yang berasal dari berbagai kalangan. Nah, baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membacakan sebuah teks bacaan yang berkaitan dengan seorang pemimpin, ya, salah satunya dari kalangan kepala desa. Nah, silakan kalian dengarkan bacaan yang akan Bapak bacakan berikut ini. Pamanku, lurah idola. Ini cerita tentang pamanku. Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin, kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan bibi, di sore hari paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan.
Aku ingat, pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui. Tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Anak-anakku, jika kalian membacanya dengan seksama dan mendengarkan teks bacaan yang tadi Bapak bacakan, ada nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin. Dalam hal ini adalah seorang lurah. Beliau seorang pemimpin. Beliau telah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukan oleh beliau merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Selain nilai-nilai yang telah dilakukan oleh seorang pemimpin, dalam hal ini lurah, ada beberapa nilai-nilai yang lain yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia. Sekarang Bapak bertanya, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Nah, sekarang silakan kalian tulis contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Kemudian, apa manfaat bagimu dan bagi lingkungan sekitarmu? Nah, sekarang Bapak akan berikan jawaban alternatifnya. Silakan kalian lihat dalam tayangan berikut ini. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan. Pertama, berteman tanpa membeda-bedakan. Kedua, menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Yang ketiga, berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan. Nah, sedangkan manfaat bagi diri sendirinya, ya, yang pertama, banyak teman. Yang kedua, mendapat balasan respek atau hormat dari teman-teman. Yang ketiga, kepuasan hati, teman bertambah banyak. Nah, kemudian manfaat bagi lingkungannya. Yang pertama, timbul kebersamaan, kekeluargaan. Yang kedua, timbul kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas makin tinggi. Dan yang ketiga,
timbul semangat kekeluargaan, kebersamaan makin terjalin. Anak-anakku, seperti dalam cerita sebelumnya, Bapak menceritakan dan membaca seorang tokoh lurah. Beliau memang dicintai oleh masyarakatnya, ya, dari berbagai latar belakang, baik agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Nah, kalian sebagai pelajar pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, sekarang silahkan kalian buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Silahkan ya, kalian susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk mengingat kembali, silakan kalian lihat struktur penyusunan pidato dalam tampilan berikut ini. Demikian materi pembelajaran dari Bapak kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.